Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin, pemirsa KMP Entertainment. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan tolong dan karunia kepada kita sekalian sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang mukmin, tugas kita sebagai seorang muslim. Di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah saya sudah berada di wilayah di bawah kaki Gunung Pawon, yang mana Gunung Pawon ini terletak di daerah seputar desa Gunung Masigit. Ini adalah salah satu bukti tanda-tanda dari kekuasaan Allah, sebab Allah sengaja membuat atau menciptakan langit dan bumi ini adalah diperuntukkan bagi manusia. Wabil khusus bumi yang kita pijak ini adalah diperuntukkan bagi kita sebagai seorang manusia yang mana mempunyai tugas untuk mengelola bumi, mengurus serta untuk memelihara daripada bumi yang kita pijak ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelihara, mobil khusus bumi ini, mudah-mudahan itu menjadikan ladang kebaikan buat kita sekalian untuk bekal di yaumul hisab kelak. Nah hadirin rahimakumullah, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, terkhusus bumi atau jagat yang kita pijak ini adalah itu sangat erat sekali berkaitan dengan yang namanya manusia, atau Allah sengaja menciptakan bumi ini dengan isinya, dengan seisinya, diperuntukkan bagi segenap manusia untuk memenuhi kebutuhan yang namanya manusia. Dan dalam menciptakan alam semesta, kemudian Allah menciptakan bumi. Ternyata kalau menurut daripada keterangan dalam Al-Quran, itu diciptakannya langit dan bumi. Bumi diciptakan dalam 4 masa, sedangkan langit diciptakan dalam 2 masa. Itu termaktub dalam Quran surat 41 ayat 9 sampai 12. Nah ini jelas. Nah ini adalah ayat kauliyah yang wajib kita baca, tadabburi, kemudian kita teliti kebenaran daripada Al-Quran. Nah itulah yang disebut dengan ayat kauniyah. Dan ketika kita meneliti daripada ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat yang tidak termaktub atau ayat-ayat yang tidak tertulis dalam Al-Quran, nah inilah bukti daripada salah satu ayat-ayat kauniyah. Bagaimana Allah menciptakan daripada pohon, mobil khusus pohon yang ada di depan saya, itu pohon bambu, untuk menahan daripada beban atau tanah yang ada di sekitar wilayah ini. Nah kalau seandainya pohon-pohon yang ada di sekitar Gunung Pawon ini dirusak, maka imbasnya adalah kepada diri kita sebagai manusia. Dan efek daripada kerusakan termaktub dalam Quran surat Ar-Rum ayat 34, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia. Di bumi yang kita pijak itu pasti ada kehidupan. Tidak ada sejengkal tanah pun yang kita pijak itu tidak ada kehidupan. Pasti sejengkal tanah dari setiap kita yang kita pijak tanah, pasti itu ada kehidupan. Baik kehidupan yang sifatnya kecil maupun kehidupan yang sifatnya besar. Nah hadirin rahimakumullah, betapa rumitnya Allah menciptakan alam semesta sehingga manusia tidak dapat mengetahuinya secara pasti. Itu termaktub dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Nah kemudian Allah menciptakan apa lagi? Dan ternyata ini adalah bersifat sunatullah atau disebut dengan ketentuan alam, at-takdirul kauniyah, ya, atau ketentuan alam. Nah ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah tetapkan juga segala aturan dan ketentuan dari alam tersebut, at-takdirul kauni. Kemudian yang selanjutnya di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2, bagaimana Allah berfirman, wa khalaqa
kulla syai'in faqaddarahu takdir. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Bagaimana kita perhatikan, dan ini bukan saja menurut Al-Quran, tapi menurut para yang namanya ahli perbintangan, dilihat dari teleskop jarak jauh bagaimana jarak bumi dan matahari itu sangat dekat. Dekat sekali, dekat lagi sedikit akan kekeringan. Dan ternyata jarak bumi dan matahari itu ternyata oleh Allah ditempatkan di tempat posisi yang sempurna. Nah hadirin pemirsa KMP Entertainment yang dimuliakan Allah, balik lagi kembali tadi, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan matahari dan bulan, bagaimana Allah menciptakan matahari dan bumi, bumi dan matahari. Begitu tepatnya Allah tempatkan posisi atau jarak bumi dan matahari, begitu tepatnya sehingga bila mana matahari, jarak matahari dengan bumi terlalu dekat, maka bencana kekeringan serta musibah kebakaran pasti lebih rentan. Bagaimana kalau misalkan matahari jaraknya jauh daripada bumi, otomatis yang namanya bumi itu akan mengalami kedinginan, bahkan cenderung akan bumi akan membeku. Hadirin rahimakumullah, langit yang kokoh, bagaimana Allah menciptakan langit yang kokoh tanpa tiang serta seimbang. Inilah bukti daripada salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian selanjutnya hadirin rahimakumullah, tugas kita sebagai seorang mukmin adalah mentadaburi atau mengingat daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bagaimana ketundukan alam semesta ini kepada Allah. Disebutkan di dalam Al-Khuddu, sikap alam semesta terhadap segala ketentuan Allah itulah tunduk patuh tanpa perkasa, tanpa terpaksa. Ini dikatakan bahwa ternyata status atau kalimat Islam itu bukan saja diperuntukkan bagi manusia, tapi ternyata kalimat Islam diperuntukkan bagi seluruh alam. Islam artinya berserah diri. Islam artinya ketundukan kepatuhan kepada Allah. Bagaimana Allah menciptakan matahari, bumi dan seisinya, ternyata semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.